Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Kalimat yang syarat akan makna ini seakan ingin memberikan gambaran perjuangan kala itu bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan, perjuangan harus dilakukan dengan menyatukan ketiga unsur yakni ilmu, tauhid, dan siasat. Inilah dia Raden Haji Umar Said Hos Cokroaminoto, De Ong Grondo van Java, Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokroamiseno, salah seorang pejabat Wedonokleco, Magetan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Mertuanya adalah R.M. Mangunsumo, adalah Wakil Bupati Ponorogo. Beliau adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo. Cokroaminoto setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. 3 tahun kemudian ia berhenti. Alasan ia berhenti karena tidak puas dengan pekerjaannya dan dianggap menjadi budak di hadapan orang-orang Belanda, serta kesewenangan orang Belanda terhadap kaum pribumi saat itu. Tentu, keputusannya tersebut menimbulkan konflik di keluarga, karena keluarganya ingin Cokro menjadi seorang birokrat. Namun Cokro adalah Cokro. Ketegasannya menentukan jalan hidup, menunjukkan betapa kelak ia akan menjadi seorang guru bangsa. Cokroaminoto kemudian pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgerlich Avon School, jurusan Teknik Mesin. Sebagai pemimpin Sarekat Islam, Cokroaminoto terbilang hidup dengan sangat sederhana. Kala itu, beliau yang masih berusia 33 tahun tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari rumah kos yang dihuni 10 orang. Setiap orang membayar 11 gulden. Istri Cokro, Ibu Suharsikin lah yang mengurus mereka semua. Di sebuah jalan kecil bernama Gang Peneleh 7, di tepi Sungai Kalimas, Surabaya, disitulah rumah Cokroaminoto berada. Banyak alumni rumah kos tersebut yang menjadi tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan. Sebut saja Soekarno yang kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia, Tan Malaka, Semaun, Alimin, Darsono, dan Musso menjadi tokoh-tokoh utama Partai Komunis Indonesia, serta Kartosuwiryo yang kemudian menjadi pemimpin Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII. Di rumah itu juga tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur sering bertukar pikiran. Kala itu, Cokroaminoto yang masih berusia 33 tahun telah menjadi ketua Sarekat Islam dengan anggota berjumlah 2,5 juta orang. Di usia yang masih sangat muda, Cokro adalah wakil dari kaum intelijensia yang mampu membangun kesadaran nasional. Cokro berhasil menciptakan gerakan nasional yang lebih revolusioner. Sarekat Islam yang dipimpin Cokro menjelma menjadi organisasi revolusioner demokratis. Organisasi ini telah memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan demokratis di Hindia Belanda menjelang Perang Dunia Pertama. Cokro adalah role model bagi Soekarno, Musso, Semaun, Alimin, Darsono, dan Kartosuwiryo. Cokroaminoto berhasil menciptakan lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan pola pikir para pemuda. Kritis, namun nasionalisme tetap melekat erat di dada mereka. Cokroaminoto kerap memberikan menu obrolan politik, bahkan hingga menjelang pagi. Di luar diskusi, Cokro membawa anak-anak muda tersebut yang kos di rumahnya dengan biaya hanya 11 gulden itu untuk dekat dengan literasi, membaca perubahan zaman, menulis berbagai keresahan. Maka tidak heran jika kemudian Soekarno, Musso, Semaun, Alimin, Kartosuwiryo kelak menjadi tokoh besar di zamannya. Dari kediaman Cokroaminoto, mereka bergerak, meski pada akhirnya dalam bernegara mereka berbeda haluan, bahkan saling berbenturan ketika menentukan arah kemerdekaan. Soekarno mondok di rumah Cokroaminoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno,
Sukemi Sosrodihardjo menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hugreburger School atau HBS. Saat itu, di tahun 1916, Cokro Aminoto sudah menjadi ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar dan yang pertama menggagas nasionalisme. Sekolah HBS merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama atau semacam gabungan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. HBS itu sendiri sebenarnya dikhususkan bagi warga negara Belanda. Soekarno dapat diterima di HBS atas bantuan Hos Cokro Aminoto yang tak lain merupakan kawan dari ayahanda Soekarno, Sukemi Sosrodihardjo. Soekarno diberi kamar dengan kondisi yang sangat sederhana. Di kamar itu hanya terdapat sebuah meja reot dan kursi, gantungan baju, dan selembar tikar pandan. Meskipun rumah Cokro telah dialiri listrik, kamar Soekarno tetap saja gelap, sebab ia tak mampu untuk memenuhi biaya tambahan penggunaan listrik. Dia pun tidak mampu membeli kelambu agar terhindar dari nyamuk ketika malam hari. Kata Soekarno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, kamar itu kecil seperti kandang ayam, tidak ada udara segar, dan menjadi sarang serangga. Dalam satu biografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno mengenang Cokro Aminoto sebagai idolanya. Dia belajar banyak hal, terutama tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dia belajar tentang bentuk-bentuk modern pergerakan seperti pengorganisasian massa dan perlunya menulis di media massa. Sesekali, Soekarno juga menulis menggantikan Cokro di media massa yang bernama Utusan Hindia dengan nama samaran Bima. Dan salah satu ilmu terbaik yang didapatkan Soekarno kala itu ialah menirukan gaya Cokro Aminoto berpidato. Sehingga kelak, Soekarno dikenal sebagai macan podium, sebutan bagi seorang tokoh besar yang memiliki kemampuan orasi yang sangat baik. Usai lulus dari HBS di Surabaya, Soekarno kemudian melanjutkan studi ke Technische Hogeschool te Bandung, THS, yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung, ITB. Tokoh berikutnya ialah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Ia pun sempat mondok di rumah Cokro Aminoto. Kartosoewirjo muda mulai tertarik pada dunia pergerakan saat bersekolah di Netherlands Indische Artsen School atau biasa disebut Sekolah Dokter Jawa yang berlokasi di Surabaya pada tahun 1923. Sekolah ini pula yang kelak menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kartosoewirjo gemar membaca buku-buku milik pamannya, Mas Marco Kartodikromo, yang sebagian besar buku-buku tersebut beraliran kiri dan sosialisme. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kakek Marco dan Kartosoewirjo dari pihak ayah adalah Lurah Merak, daerah Panolan, Cepu yang bernama Ronodikromo, yang masih keturunan Aryo Penangsang. Dan itu artinya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo adalah cicit dari Aryo Penangsang, Adipati Jipang di abad ke-16. Guru utama seorang Kartosoewirjo di dunia pergerakan sekaligus guru agamanya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kartosoewirjo begitu mengagumi dan terpesona dengan Cokro Aminoto yang sering berpidato dalam berbagai pertemuan. Kartosoewirjo pun pada akhirnya melamar menjadi seorang murid dan mulai mondok di rumah ketua Sarekat Islam itu di Surabaya. Untuk membayar uang pondokan, Kartosoewirjo bekerja di surat kabar Fajar Asia milik Cokro Aminoto. Ketekunan dan kecerdasan membuatnya menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto.
Tulisan-tulisannya yang berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa, termasuk Sultan Solo saat itu, yang bekerja sama dengan Belanda, menjadi ciri khas Kartosoewirjo. Dalam berbagai artikelnya, tampak pandangan politiknya yang sangat radikal. Dia juga sering mengkritik pihak nasionalis. Kartosoewirjo nyantri pada Cokroaminoto hingga tahun 1929. Pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, Kartosoewirjo terlibat aktif, tetapi sikap kerasnya membuat sering bertolak belakang dengan pemerintah. Kekecewaannya terhadap pemerintah membulatkan tekadnya untuk membentuk Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh bergabung bersamanya. Perjuangan Kartosoewirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan yang sangat panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Soekarno yang menjadi presiden saat itu, teman kosnya semasa di Surabaya, adalah orang yang sempat menangis ketika menandatangani eksekusi mati teman, sahabat, serta rekan seperjuangannya ketika kos di Surabaya, yakni Kartosoewirjo pada September 1962. Tokoh berikutnya yang sempat menjadi murid politik seorang Pak Cokro dan kos di rumah Bapak Cokro ialah Semaun. Semaun adalah ketua Partai Komunis Indonesia yang pertama. Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia yang sangat belia, yakni 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam wilayah Surabaya. Pertemuannya dengan Henk Sneevliet, tokoh komunis asal Belanda pada 1915, membuat Semaun bergabung dengan Indische Sociaal Democratische Vereniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda, cabang Surabaya. Aktivitasnya yang sangat tinggi dalam dunia pergerakan membuatnya berhenti bekerja pada perusahaan kereta milik Belanda. Saat pindah ke Semarang, dia menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu dan Sinar Jawa, Sinar Hindia, serta koran Sarekat Islam Semarang. Pada tahun 1918, dia menjadi anggota Dewan Pimpinan di Sarekat Islam. Sebagai ketua Sarekat Islam Semarang, Semaun banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaun mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaun membuat renggang hubungannya dengan anggota Sarekat Islam lainnya. Pada tanggal 23 Mei 1920, Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. 7 bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun sebagai ketuanya. PKI pada awalnya adalah bagian dari Sarekat Islam, tapi akibat perbedaan paham, akhirnya membuat kedua kekuatan besar di Sarekat Islam berpisah pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga, dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow, dan Tan Malaka menggantikannya sebagai ketua umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi ketua umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya kembali di Sarekat Islam, tetapi tidak berhasil. Kemudian, salah seorang tokoh besar nasional lainnya yang juga memiliki kenangan bersama Hos Cokroaminoto, yakni Abdul Malik Karim Amrullah, yang kelak dikenal sebagai Buya Hamka. Masih berusia belasan tahun ketika pertama kali bertatap muka dengan Haji Umar Said Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam kala itu. Hamka rutin mengikuti kursus yang diselenggarakan Sarekat Islam pada pertengahan era 1920-an. Cokroaminoto mengampu materi Islam dan sosialisme. Hamka berujar, beliau dalam kursusnya tidak mencela Karl Marx dan Friedrich Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya sebab teori histori materialisme Marx dan Engels telah menambah jelasnya bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa oleh ajaran agama. Sehingga kita sebagai orang Islam merasa beruntung sebab tidak perlu mengambil teori yang lain lagi.
Putra Minang yang sudah merantau ke Jawa sejak usia 16 tahun ini memang sangat mengagumi sekaligus mengidolakan sosok Cokroaminoto, pemimpin organisasi Islam terbesar di Hindia Belanda kala itu. Hamka Bun berujar, bila mana tiba giliran beliau, Cokroaminoto mulailah majelis tenang dan diam, dan mulailah timbul kegembiraan di wajah-wajah para kursusiten atau peserta kursus. Saya seakan-akan bermimpi, sebab akhirnya bertemu juga olehku orang yang telah lama namanya mempengaruhi jiwaku. Dengan asik, beliau menerangkan sosialisme dari segi Islam, berdasarkan ayat, dengan menuliskan nomor-nomor ayat, dengan hadis, serta menuliskan arti dan perawinya kenang Hamka. Pada tahun 1920, Cokroaminoto dimasukkan ke dalam penjara. Penyebabnya karena usaha yang ia lakukan diduga terlibat dalam usaha penggulingan pemerintah Belanda. Setelah 3 bulan, Cokroaminoto dibebaskan kembali dan ditunjuk menjadi anggota Volksraad, namun ia menolaknya. Pada 17 Desember 1924, Cokroaminoto sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta pada usia 52 tahun. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto kemudian diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Demikianlah sepenggal cerita perjalanan belajar sejarah kita kali ini di kediaman salah seorang guru bangsa Indonesia, Raden Haji Umar Said, Hos Cokroaminoto, Raja Jawa tanpa mahkota.